Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan lagi dan kembali membaca kitab An-Nahw wa Tatbiqi karya dari Syekh Dr. Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini merupakan pembahasan terakhir kita dalam bab tawabi', yaitu kita masuk ke pembahasan yang keempat dari macam tawabi', mengenai atof. Ya, atof. Atof sendiri adalah perantara yang memperantarai isim yang sebetulnya akan kita bahas i'rabnya. Itulah yang disebut dengan tabir. Kalau atofnya itu adalah perangkat saja dia untuk memperantarai. Nah, sebagaimana di sini dikatakan dia adalah at-tabi', namanya at-tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi. Nah, dia adalah tabi yang dimana ahadu, salah satu huruf ataf itu yatawassatu, ini fiilnya. Fa'ilnya, mana fa'il dari yatawassatu? Ahadu. Nah, ya. Yang dimana terdapat salah satu dari huruf-huruf ataf. Jadi kita akan membahas huruf-huruf ataf. Kemudian tentunya isim yang terletak setelah huruf ataf tersebut disebut sebagai ma'tuf. Dan membahas juga isim yang terletak sebelum ataf, yang disebut dengan ma'tuf alaih. Itu mustalahat yang harus kita ketahui dalam pembahasan ataf. Nah, ya. Karena nantinya antara ma'tuf dan ma'tuf alaih diperantarai dengan apa? Huruf ataf. Bainahu wa baina matbu'ihi. Antara si tabi'nya adalah ma'tuf, wa baina matbu'ihi, dan matbu'nya yang diikutinya itu adalah ma'tuf alaih. Huruful atfi. Nah, huruf-huruf ataf itu ada dua, jumlahnya tis'atu ahrufin. Ada 9 huruf alas sahih. Ya, ada sahih. Yang benarnya. Wahia al-wawu, al-fa'u, thumma au, am, bal, la, lakin, hatta. Ya, ada berapa? Ada 9. Masing-masing kita harus ketahui maknanya nih. Agar ketika membaca kalimat kita bisa memaknai yang dengan makna yang sebenar-benarnya. Baik. Al-wawu li mutlaqil jam'i. Al-wawu ini maknanya, makna al-wawu itu adalah li mutlaqil jam'i. Apa makna atau maksud dari mutlaqil jam'i? Ya, yaitu kebersamaan. Kebersamaan. Namun tidak berkonsekuensi kepada urutan atau giliran. Jadi bisa datangnya itu bersamaan, bisa si matuf alainya atau matufnya dulu. Gitu. Ya. Ai lil jam'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih fil hukmi wal i'rab. Di dalam hukum itu berkumpul, ya, intinya mutlak dia secara bersamaan secara hukum. Kemudian dari i'rabnya pun juga sama tentunya. Nahu, contoh hadara Muhammadun wa Aliyun. Muhammad dan Ali hadir. Ini tidak berkonsekuensi kepada tertib atau urutan. Jadi tidak mesti Muhammad duluan ataukah Ali duluan. Ya pada intinya dia datang. Ya, pada intinya dia datang. Siapa? Mereka berdua, Muhammad dan Ali. Ya, mutlak secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan mutlak al-jam'ah. Ya. Hmm.
Nah, bagaimana terkait pengirapannya? Silakan dibaca. Nasad Ya. hadara Muhammadun wa Aliyun hadara filun madin mabniun al fathi Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu Aliyun ma- ma'tufun ala Muhammadun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu. Barakallahu fiik. Nah, ya. Baik. Ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, ma'tuf, al-ma'tufu huwa ma ba'da harfil atfi. Jadi yang disebut dengan ma'tuf itu adalah isim yang terletak setelah huruf ataf. Sedangkan isim yang terletak sebelum huruf ataf disebutnya al-ma'tuf alaih. Sebagaimana di sini dikatakan al-ma'tufu alaih huwa ma qabla harfil atfi. Nah, ya. Nah, jadi makna dari huruf ataf wawu ya itu adalah li mutlaqil jam jam'i. Nah, ya, untuk mengumpulkan secara mutlak. Dan ini sebagaimana As-Sirafi mengatakan apa yang dikatakan oleh As-Sirafi ya bahwasanya ajma'a an-nahwiyuna wal lughawiyun. Para ulama nahwu, ahli nahwu dan tentunya ahli bahasa minal basriyin wal kufiyin dari Basrah maupun Kufah, mereka semua bersepakat, nggak ada perbedaan antara Basrah dan Kufah terkait makna dari huruf ataf wawu. Mereka tentunya bersepakat ala annal wawa li jam'i min ghairi tartib. Ingat tanpa urutan. Karena kalau yang pakai urutan itu huruf atofnya adalah huruf atof fa atau summa. Baru itu ada urutannya. Baik urutan dengan selang waktu yang lama atau dengan selang waktu yang sebentar langsung menyusul. Begitu. Si maktufnya langsung menyusul si maktuf alaihnya. Itu di fa dan summa. Tapi kalau di wawu limut lakil jam'i teman-teman semua ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Nih tanbih. La tufidul wawa tartiban. Ya, la tufidul waw ya tartiban. Waw. Di mana waw ini tidak memberikan faedah apa tertib urutan, wala ma'iyah dan kebersamaan. Nah, ini penting tanbih seperti ini. Fa in fuhima syai'un min hadza ya. Maka jika dipahami maka apabila sesuatu itu dipahami dari ini ya, famin dalilin ghairil waw ya. Maka dari adanya petunjuk selain selain waw ya. Baik, kemudian kita masuk ke fa. Nah, ya, fa. Fa, kita masuk ke fa sekarang. Litartib ma ta'kib. Nah, ini baru masuk yang terdapat urutan atau menunjukkan faedah urutan. Fa, fa atof ya, fa atof. Tartib. Tapi urutannya disertai takkib ya. Disertai takkib. Apa maksudnya takkib tuh? Hah?
Ada yang tahu apa itu ta'kid? Disertai penjelasan atau komentar, Ustaz. Enggak, bukan. Ya, bukan. Hmm. Bukan. Hmm? Selang Menyusul waktu, sini. selang waktu yang sebentar ya. Ta'kid ya. Selang waktu yang sebentar. Itu terkait makna ta'kid ya. Fa. Nah, contoh di sini. Hadara Muhammadun fa Zaidun. Muhammad hadir. Kemudian Zaid. Nah, diartikan kemudian ya. Kemudian Zaid. Nah, jadi ini urutan. Mana yang datang lebih dulu antara Muhammad dan Zaid? Muhammad. Muhammad ya. Baru setelah itu Zaid. Dan disertai takkid selang waktu yang sebentar, singkat ya, tidak lama. Setelah datangnya Muhammad, maka disusul dengan datangnya Zaid. Al-fa'u huna tufidu thalathata asya. Fa di sini memberikan faedah tiga perkara, tiga hal ya. Yang pertama adalah at-tasyriku fil hukmi wa huwal hudur ya, yakni keberserikatan di dalam hukum, yakni hukum kehadiran. Nah, keberserikatan juga bisa maknanya itu adalah berserikat antara Muhammad dan Zaid dalam hal perbuatan datang. Kemudian yang kedua adalah at-tartib ya. Fahudur Zaid. Nah, hadirnya Zaid ini setelah hadirnya Muhammad. Seperti yang tadi sudah kita ini ya, kita singgung. Muhammad lebih dulu datang, baru kemudian disusul dengan Zaid. Kemudian ta'kib. Ta'kib itu adalah wahwa adamul muhlah, tanpa jeda waktu yang lama. Nah, ya. Kemudian fa hudur Zaid ba'da huduri Muhammad ini bila muhlah, tanpa apa? Tanpa jeda waktu yang lama. Nah, ya. Atau bisa nggak diterjemahkan dengan lalu? Bisa, ya. Telah hadir Zaid, telah hadir Muhammad, lalu Zaid. Nah, kebanyakan memang diterjemahkan lalu, karena kemudian terjemahnya milik summa, gitu. Ya. Nah, jadi intinya apa? Dengan fa'atof ini dia berfungsi mengikat ma'tuf alaih dan ma'tuf, yang tentunya berada dalam waktu yang berurutan. Bisa tasyrik juga, keberserikatan bersamaan. Nah, ya. Dan tentunya ada takkib. Takkib di sini adalah alat tawali. Ya, alat tawali ini sebagaimana Ibnu Malik mengatakan wal fa'u litartibi bittisali wa thumma litartibi biinfisali. Inilah nanti perbedaan antara fa dan thumma. Sebagaimana Ibnu Malik tadi katakan ya, wal fa'u litartibi bittisali wa thumma litartibi binfisali. Infisal. Summa itu dengan apa? Dengan infisal. Makna urutan yang tidak langsung. Berarti ada jeda waktu, ada muhlah. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Nah, kita lihat di sini tanbihnya. Tanbih. Alladhi yahkumu bil muhlah wa adamiha wal urf. Nah, ternyata ini adalah urf juga termasuknya. Ya, apanya muhlah itu? Selang waktu yang lamanya ya. Lamanya atau cepatnya selang waktu tersebut itu dikembalikan kepada urf. Fayasihu, maka bisa saja dikatakan dengan perkataan ini. Namanya contoh. Tazawwaja fulanun fawulida lahu. Nah, gitu ya. Fulan menikah. Namanya fa wulida lahu. Wulida. Ada yang dilahirkan. Nah, Hmm. ya. Idza lam yakun baina zawaj wal wiladah ya ila muddatil hamli. Nah, apabila lam yakun ya
tidak ada nih antara az-zawaj pernikahan kemudian wiladah kelahiran kecuali apa? Muddatul hamli, durasi ya hamli, kehamilan, kandungan begitu maksudnya. Fahada yu'addu fil urfi ta'kiban. Ini tidaklah ya dianggap takiban dalam urf begitu ya. Afwan. Fahada yu'addu maka ini dianggap takib juga sama, takib juga selang waktu ya. Cuman ini secara urufnya gitu. Secara uruf, secara urufnya ketika menggunakan fa'atof di sini ya. Nah, fa'atof di sini ya. Baik. Terkait ulida dengan tazawwaj. Nah, bulan menikah ya. Kemudian ya, dia punya anak, lahu ulida. Nah, dia punya anak. Nah, di situ ada selang waktunya. Begitu, ada selang waktunya. Durasi kehamilan, kandungan, kemudian melahirkannya. Tapi tetap menggunakan fa. Jadi bisa difahami sampai sini terkait makna fa begitu. Jadi kembali kepada uruf dan kita lihat juga konteksnya menggunakan fa berarti nggak harus cepet dong. Iya, jadi nggak harus samain ya antara si ma'tuf alaih dengan ma'tufnya harus 5 menit ya enggak gitu gitu ya. Nah, tidak begitu. Baik. Kemudian kita masuk ke summa. Nah, summa yang dikatakan summa yang dikatakan tadi oleh Ibnu Malik dia bin fisal dengan adanya eh, selang waktu yang lama gitu. Ya, urutan tidak langsung, urutan tidak langsung karena ma'at tarohi di sini tertibnya. Tertibnya adalah ma'at tarohi. Zurtu al-Qahirata thumma al-Iskandariyata. Aku mengunjungi Qahirah, Kairo, kota di Mesir, kemudian Iskandaria. Nah, thumma huna tufidu salasata asya. Memberikan tiga perkara, tiga faedah ya. Nah, yang pertama adalah at-tasyrik fil hukmi wa huwa az-ziyadah, keberserikatan dalam hukum yakni az-ziyadah, afwan az-ziyarah, berkunjung ya, perbuatan dari berkunjung. Ya. Jadi memang keberserikatan nih, keberserikatan dengan perbuatan berkunjung. Jadi intinya apa? Ma'tuf dan ma'tuf alaihnya dikunjungi karena adanya perbuatan az-ziyarah ya, sebagaimana pada fa tadi tasyrik fil hukmi wa huwal hudur. Intinya Muhammad dan Zaid itu hadir gitu karena berserikat dalam satu perbuatan yang sama yaitu hadoro. Paham ya maksud tasyrik di situ? Nah, sekarang kita lihat yang kedua, tartib Faziyaratul Iskandariyah. Nah, maka kunjungan ke Iskandariyah, ini kota di Mesir juga, ba'da ziyaratil Qahirah. Setelah kunjungan dia ke Qahirah, ke Kairo. Tapi adanya tarohi. Tarohi ini adalah wujudu muhlah baina ziyarah Qahirah wa ziyarah al-Iskandariyah. Nah, berarti ada selang waktu yang lama antara dia berkunjung ke Kairo dan berkunjung ke Iskandaria. Itu belum semua ya. Berikutnya au laha khamsatu ma'anin. Ya. Au memiliki 5 makna. Kita masuk ke huruf ataf au sekarang. Au. Dia punya 5 makna. Makna yang pertama adalah at-takhir memberikan pilihan, kemudian ibahah pembolehan, asyak ya ragu, ibham ya kesamaran dan taksim ya pembagian. Takhir pilihan. Lihat di sini tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Dobi itu at-takhir, ketentuan takhir, annahu la yasihu al-jam'. Ya. Nah, atau la yasihu al-jam'u bainal
muta'atifaini. Nah, ya. Nah, tidak bisa dijamak. Maksudnya tidak bisa kedua-duanya, teman-teman semua ya. Karena kan au takhir fil hukmi. Jadi harus dipilih salah satu. Maka seketika itu au itu memberikan faedah takhir pilihan. Kemudian makna au berikutnya yang kedua yakni al-ibahah. Bolehan, boleh ya. Jalisil ulama'a awiz zuhada. Dobitul ibahah, ya ketentuan ibahah annahu yasihu al-jam'u baina al-muta'atifaini fil hukmi. Kalau yang seperti ini boleh. Boleh bagaimana? Boleh kedua-duanya. Jadi tidak harus memilih. Ya, duduk dengan para alim ulama dengan duduk ya dan juga duduk dengan para az-zuhad, orang-orang yang zuhud. Kemudian syak ragu au ya, makna au berikutnya yang ketiga yaitu syak nahu qaulika hadara Zaidun au Amrun. Yang hadir itu Zaid ataukah Amr gitu. Nah, di dalam ta'lam ya. Jika kamu nggak tahu al-hadirah minhuma, jika kamu nggak tahu yang hadir secara pasti itu siapa dari mereka berdua nih, ya antara Zaid sama Amr, maka kita katakan hadara Zaid au Amr gitu. Wa nahu qaulihi ta'ala qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kemudian ibham samar. Nahu qaulika hadara Zaidun au Amrun. Ini ada kesamaran. Idza kunta ta'lam, idza kunta ta'lamil hadira minhuma. Nah, apabila kamu udah tahu, udah mengetahui yang hadir dari keduanya. Walakinnaka, akan tapi kamu aradta al-ibham 'alal mukhattab. Ya, menginginkan apa namanya? Ibham, kesamaran atas yang diajak bicara. Maka bisa dikatakan ya, hadara Zaidun au Amrun. Jadi au bimakna ibham begitu. Ya. Kemudian taksim, pembagian. Nah, nahu kaulika seperti ini. Al kalimatu ismun au fi'lun au harfun. Nah, jadi au di sini ketika Imam Nuwajurum menjelaskan al kalimatu ya atau al kalam ya atau ulama-ulama bahasa di dalam kitab-kitabnya kata itu adalah isim atau fi'il atau huruf. Maka au di sana bukanlah syak, bukan pula takhir, melainkan taksim, pembagian. Kesemuanya ada pada kalimat dan semuanya termasuk dengan kalimat. Berikutnya am, huruf ataf yang kelima. Wahia harfu atfin yufidu at-taswiyata baina syai'aini. Ya, dia adalah huruf ataf yang memberikan faedah taswiyah, kesamaan antara dua sesuatu atau ta'yin wahidin min syai'ain atau menentukan mentakyin satu dari dua. Fallati tufidu taswiyah, ya fallati tufidu at-taswiyata. Nah, yang dimana dia itu memberikan faedah taswiyah, yang dia itu, nah, terdapat hamzah apa? Istifham, afwan, hamzah taswiyah namanya. Ma'a hamzati taswiyati. Nah, di mana hamzah tersebut adalah hamzah yang la tufidu al-istifhama, yang tidak memberikan faedah istifham. Bal tadkhulu ala jumlatain khabariyatain ma'tufataini bi'am ya. Tetapi dia masuk ke jumlah khobariyah yang ma'tuf dengan am. Wala budda an yasiha sabaqu masdarin min kullin minhuma. Ya, maka tentunya
pastilah bisa. Sabaku masdarin. Sabakun. Ya. Apa arti dari sabakun? Ya. 6. Dari kata sabaka. Meleburkan masdar. Setiap dari keduanya. Kita lihat di sini. Contoh ya. Nahu qawlihi ta'ala. Sawa'un alaihim. A'anzartahum am lam am lam tunzirhum. Ay sawa'un alaihim al-inzaru. Al-inza al-inzaru. Al-inzaru. Nah, am lam tunzirhum wa adamuhu. Al-inzaru dari mana nih datangnya? Masdar. Masdar dari apa namanya? Anzar. Inzar itu masdar dari apa? Anzar. Ini yang dimaksud tadi sabaku masdarin. Ya, dia bisa meleburkan masdar. Ya, meleburkan masdar. Dari apa? Dari keduanya. Dan keduanya ini apa? Ma'tuf dan ma'tuf alaih. Berikutnya, yang dia memberikan faedah ta'yin, teman-teman. Memberikan faedah ta'yin. Menentukan. Dobituha, dobitnya, ketentuannya. Antaqo'a ba'da hamzatis istifhami. Ya, dia terletak setelah hamzah istifham. Yutlabu biha, yang dituntut dengannya. Wabi'am at-ta'yin. Ya, yang dimana ta'yin itu dituntut dengannya. Wabi'am at-ta'yinu. Namanya at-ta'yinu kita baca doma fa'il dari yutlaq. Naibul fa'il dari yutlaq dengan am. Nah, dia jadi ingin mentakyin begitu. Nah, hanya saja kalimat tersebut harus didahului dengan hamzah istifham. Paham ya? Harus didahului dengan apa? Hamzah istifham. Jadi apakah am ini harus didahului dengan hamzah istifham? Jawabannya tidak. Ya, kalau dia ini tidak didahului istifham, hamzah istifham kalimatnya, ya, maka seperti contoh yang sebelumnya tadi, ya, yaitu memberikan faedah taswiyah, ya, memberikan faedah apa? Taswiyah, sama. Anzar tahum dan lam tum zirhum. Nah ini. Kemudian hamzahnya itu, ya, hamzahnya itu apakah memberikan faedah istifham? Nah di sini tidak ya. Hamzahnya la tufidu al istifham, tidak memberikan faedah istifham. Mana hamzahnya nih yang di sini? Bukan bukan am hamzah yang di am bukan dah. Ini hamzahnya di sini ya. Anzar tahu. Karena fiilnya itu anzar saja. Anzarta, anzarta, anzarta. Anzara yunziru. Namanya anzara yunziru. Inzal. Af'ala yuf'ilu if'al. Nah, kalau ini contohnya adalah Muhammadun musafirun am Zaidun. Apakah yang musafir itu Muhammad ataukah Zaid? Nah, ada hamzah ini untuk thalabut ta'yin, meminta kepastian.
Nah, kita irob. Silakan dibaca irobnya al-hamzatu. Nah, Ustadz, Ya, coba ya. silakan. A Muhammadun musafirun am Zaidun. Al-hamzatu harfu istifhami mabniun Nah, alal fathi. istifhamin ditanwin. Harfu oh itu ya. Harfu istifhamin mabniun Istifhamin. oh istifhamin. Harfu istifhamin mabniun alal fathi. Muhammadun mubtadaun marfuun musafirun khobarun marfuun. Am harfu atfin. Zaidun ma'tufun ala Muhammadun marfuun. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Wa yakunul jawabu an hadha su'ali bitta'yini. Dan jawab dari pertanyaan ini dengan ta'yin. Ya, ya dia yakunul jawab. Yakunul jawab. Jadi jawaban dari pertanyaan ini bisa dengan ta'yin. Kayak gitu. Walaisa bina'am aula. Jadi tidak harus dengan na'am atau la. Fataqulu fil jawabi, maka kamu bisa katakan di dalam jawabannya Muhammad ataukah Zaid. Sampai sini bisa difahami teman-teman. Jadi ketika ditanyakan, ya, apakah yang hadir itu Muhammad atau Zaid, langsung saja jawab kalau emang udah tahu jawabannya. Begitu. Ya, apakah Muhammad ataukah Zaid? Kalau Muhammad, ya udah katakan Muhammad. Karena kan dia meminta kepastian antara dua ini, Muhammad dan Zaid kah gitu. Hmm. Jadi tidak perlu dengan na'am atau la. Ya. Bahkan dikatakan tidak dengan na'am atau la. Lanjut yang keenam. Bal takunu harfa atfin. Dia menjadi huruf ataf dengan syarat. Ya, dia menjadi huruf ataf dengan syarat ayyakunal ma'tufu biha mufradan. Ma'tuf yang dengan si bal ini mufradan. Ya, mufrad. Ya, mufrad di sini maksudnya laisa jumlah. Laisa jumlatan, bukan jumlah. Paham ya? Jadi bukan dari segi adat. Kalau adatnya jumlahnya musanna maupun jamak tetap terkategorikan sebagai mufrad. Walaha halatani. Dan dia ada dua keadaan. Ayu yu'tafa biha ba'da itsbat, ya, atau amrin, atau perintah. Itsbat yang tetap. Yang diatofkan dengannya itu setelah itsbat atau setelah amr. Nah, wahiyya fi hadhil halati, dan dia dalam keadaan ini, ya, harfu atfin lil idrob, yufidu naqla hukmin ma qablaha lima ba'daha wa ja'ala ma qablaha fi hukmil maskuti anhu, meninggalkannya tanpa hukum seakan-akan tidak menyebutkan. Ya, idrob itu artinya apa? Untuk idrob. Bahkan, qama Zaidun bal amrun. Zaid berdiri, bahkan amr. Begitu. Falladhi qama
huwa amrun. Nah, maka yang berdiri itu adalah amr. Ya, yang berdiri itu adalah amr. Adapun Zaid itu maskutun anhu, yang koma. Ya. Maskutun anhu itu maknanya adalah la yutahaddatsu anhu. Ya, lianna hukmahu wa huwa al-qiyam. Karena hukmahu, hukumnya, wa huwa al-qiyam adalah al-qiyam. Jadi intaqala berpindah kepada amr. Berpindah intaqala kepada amr, maka tetaplah Zaid bila hukmin. Seperti ini. Ya, ini yang isbat nih. Jadi artinya Zaid berdiri bahkan Amr. Zaid berdiri bahkan Amr. Jadi ketika Zaid ini sudah berdiri disebutkanlah dia maskutun anhu. Ya sudah tetap ya diam tenang begitu. Nah kemudian berpindah setelah itu perbuatan Qiyam ini koma kepada Amr. Bahkan Amr pun juga berdiri. Bisa difahami sampai sini? Insya Allah Ustaz. Baik. Belum Ustaz, minta diulang. Kenapa? Di mana belumnya? Yang Famaskutun. Famaskutun anhu tadi gimana maksudnya? Nah, maskutun anhu itu ya, jadi intinya dari terjemah saja ya. Di sini koma Zaidun bal amrun kan artinya Zaid itu tetap berdiri. Zaid itu apa? Tetap berdiri. Jadi jangan sampai kita hanya fokus di maskutun anhu berarti seakan-akan Zaid nggak berdiri dong. Enggak lah, Zaid ini Iya itu fa'ilnya tadi. koma. Gitu. Kalau amrun ini ma'tufnya Zaid. Ini dari segi lafaz. Nggak mungkin Zaid nggak berdiri. Jadi maksud maskutun anhu ini adalah setelah Zaid berdiri itu langsung berpindah perbuatan qiyam kepada siapa? Amr. Maka alladzi qama huwa amrun di sini memang betul amr itu adalah berdiri begitu. Yang koma yang berdiri itu adalah amr, adapun Zaid maskutun anhu. Dia berdiri tapi langsung berpindah kepada amr, langsung terdiam Zaid. Itu maksud dari maskutun anhu. La yutahaddas gitu. Karena hukumnya itu adalah qiyam berdiri. Ya, intaqala ila amr. Jadi Zaid nggak duduk Ustaz. Enggak. Kata siapa duduk kan enggak ada redaksi Sama-sama duduk. berdiri ya. Iya dong, sama-sama berdiri. Ah, siap. Gitu. Karena kan tadi udah Gagal dilihat fokus. lafalnya Zaid sebagai fa'il koma. Begitu. Zaid sebagai fa'il koma. Iya ya. Nah, gitu ya. Nah, Ustaz. berikutnya. Ya, liyakum Zaidun bal amrun. Al-ma'muru bil qiyam huwa amr. Ya. Yang diperintahkan untuk berdiri adalah amr. Adapun Zaid famaskutun anhu.
Hendaklah Zaid itu berdiri, bahkan juga Amr. Gitu. Ya. Sama seperti tadi pembahasan dan penjelasannya. Kedua, an yu'tafa biha ba'da nafyin au nahyin. Nah, kalau ini dia tidak memberikan faidah idrop lagi. Ya. Kalau sebelumnya kan idrop, ya. Idrop itu dia untuk membiarkan kalam sebelumnya. Jadi maskutun anhu seakan-akan apa? Didiamkan. Maka Bakia Zaid ya menetapkan ya kalam setelahnya. Begitu, menetapkan kalam setelahnya. Seperti ini, Amrun. Amrun ditetapkan. Ya, jadi hanya tersisa Zaid saja bila hukmin tanpa hukum. Ini kan kalamnya musbat. Kalamnya apa? Musbat. Musbat itu tidak didahului penafian dan tidak didahului nahi. Maka dia bermakna idrop, terjemahnya bahkan. Zaid berdiri bahkan Amr. Hendaklah Zaid berdiri bahkan Amr. Gitu. Intinya kedua-duanya ya sama-sama berdiri, tapi yang lebih ditekankan nantinya kepada yang kalam berikutnya. Itu makna daripada idrok, teman-teman semua. Nah, kemudian yang kedua di sini, ini masih menggunakan bal, dia menjadi huruf istidrok. Ya, dia menjadi apa? Istidrok. Bermakna lakin, tetapi. Ini jika dia apa? Didahului dengan penafian atau nahi. Ya, nah. Wa innama tufidu iqrara hukmin atau iqrara hukmi ma qablaha. Ya, menetapkan, mengikrarkan hukum yang sebelumnya dan menetapkan lawannya lima ba'daha. Ya, ribet juga kita bacanya dari definisi beliau ini ya. Kalau saya boleh jujur katakan demikian. Padahal tinggal dikatakan maknanya istidrok seperti lakin, udah beres. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya maqama Zaidun bal amr. Balnya intinya diterjemahkan akan tetapi teman-teman ya. Zaid tidak berdiri akan tetapi Amr. Berarti yang berdiri siapa? Amr. Begitu. Zaidnya nggak berdiri maka Zaid lam yakum wa Amrun qad qoma. Sampai sini bisa difahami. Inilah bal yang bimakna istidrak. Kapan ketika kalam atau jumlah tersebut didahului dengan nafi atau nahi. Untuk yang nahi, nih pakailah nahi ya. La tusahibil kadhiba balis sadiqah. Jangan kamu berteman dengan orang yang berdusta. Akan tetapi yang jujur. Akan tetapi yang jujur maksudnya ini perintah untuk kita berteman dengan orang yang jujur. Jadi maknanya, nih pakai bahasa beliau nih. Menetapkan larangan dari ikrar. Nih menetapkan larangan dari berteman apa? Dengan orang yang pendusta. Kemudian ada perintah untuk menemani orang yang, untuk berteman dengan orang yang shadiq, yang jujur. Bimusahabah as-sadiqin. Bisa difahami teman-teman semua? Tanbih. In waqa'a ba'da bal. Jumlah nih. Kalau bal itu terletak setelah jumlah. Namanya kalau bal itu terletak setelah. Sebentar. Kalau jumlah itu terletak setelah bal. Ya. Lam takun. Harfu atfin. Maka dia nantinya tidak menjadi huruf atof. Ya.
Nah, jadi jika jumlah ini terletak setelah bal, berarti balnya masuk kepada jumlah, teman-teman. Maka bal tidak lagi menjadi huruf ataf, melainkan dia menjadi harfa ibtidain. Dia menjadi huruf ibtida. Nah, yufidu al-idroba, memberikan faedah idrob. Wal idrobu huna nau'ani, dan idrobnya di sini ada dua. Ada dua faedah idrobnya. Jadi intinya bal itu bisa bermakna ibtida, teman-teman. Ya, kapan? Ketika dia masuk kepada jumlah. Nah, kepada dia masuk masuk kepada jumlah. Di sini ada dua idrob. Idrob ibtali, ya. Kemudian yang kedua adalah idrob intikali. Apa itu idrob ibtali? Ya. Faedah idrob ibtali itu adalah membatalkan atau memalingkan makna. Ya. Ay liddalalati ala anna ma qila qablaha kalamun batilun. Ya. Penunjukannya atas apa yang dikatakan sebelumnya itu adalah kalamun batilun, kalam yang batil. Jadi membatalkan atau memalingkan makna. Kemudian mendatangkan makna baru yang bertentangan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Contohnya nih, am yaqulu nabihi jinnatun bal ja'ahum bil haqq. Ya. Kemudian juga firman Allah SWT, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabasu totani. Ya. Nah, yang sebelumnya itu adalah perkataan yang batil, membatalkan perkataan sebelumnya. Jadi bertentangan apa yang setelahnya dengan yang sebelumnya. Tapi yang sebelumnya itu dibatalkan. Jadi yang setelahnya tetap. Itu terkait idrob ibtali. Nah, seperti firman Allah berikutnya, ya. Seperti firman Allah berikutnya ini, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadum mukramun. Ya. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah, nih, mereka berkata nih, bahwasanya Ar-Rahman itu walada, ya, punya anak. Maha suci Allah, ya. Yusuf sebenarnya, jadi mereka mengatakan malaikat itu, ya, adalah anak-anak dari Allah. Padahal tidak, kan dibatalkan nih, langsung didatangkan kalam berikutnya. Bal ibadum mukramun. Ya. Justru yang menjadi sebetulnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi kalamnya yang sebelumnya itu dibatalkan karena batil ini. Ya, kalau mereka mengatakan ittakhadar rahman walada. Sampai sini bisa difahami teman-teman semua, Naam, Ustaz. ya. Jadi kalau diartikan boleh justru, ya silakan. Berikutnya idrob intiqali ay lidalalati ala intiqali, yang menunjukkan atas intikal perpindahan min gharadin, dari satu tujuan ila gharadin akhar, ke tujuan yang lain. Ya. Jadi tidak ada pertentangan di sini. Nah, ini contohnya. Yang sebelumnya berpindah kepada setelahnya. Wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna hayatad dunya wa hum la yuzlamun bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Lanjut.
Lah, teman-teman semua ya. Nah, ini tadi lam takun harfa atfin begitu. Atau harfu atfin ya. Nah, takunu harfu atfin linafil hukmi ya. La. Atau takunu harfa atfin ya. La menjadi huruf atof begitu. La takunu harfa atfin. La menjadi huruf atof ya. Naam. La menjadi huruf atof. Ya, berarti yang tadi di sini dia adalah harfa. Nah, lam takun harfa atfin begitu. Lam takun harfa atfin. Wakanat harfa ibtida'in dan dia menjadi ya dianya kembali kepada bal, takunnya juga kepada bal. Harfa khobar kana, harfa di sini khobar kana. Fathah. La takunu harfa atfin ya linafil hukmi athabit untuk menafikan hukum yang sabit tetap lima qablaha amma ba'daha dari apa yang setelahnya. Syartain dengan dua syarat. Ayakun al-ma'tufu biha mufradan di mana ma'tufnya itu yang ma'tuf dengan la harus mufrad, tidaklah jumlah. Yang kedua syaratnya adalah tusbaqa bi isbatin au amrin. Dia didahului dengan ya isbat begitu atau amr. Isbat itu positif ya. Maksudnya dia tidak didahului dengan penafian atau nahi larangan. Contohnya gini, ja'ani Zaidun la Muhammadun. Nah, ma'tufnya mana? Muhammad. Bukan jumlah ya. Gitu. Untuk menetapkan hukum. Nih, untuk menafikan hukum yang tetap pada sebelumnya dari yang setelahnya. Jadi yang mana yang dinafikan? Di sini lihat. Idrib Zaidan la Muhammadan. Ja'ani Zaidun la Muhammadun. Jadi yang datang kepadaku siapa? Zaid atau Muhammad? Ya Zaid. Zaid, Iya. Jadi yang dipukul di sini siapa? Zaid atau Muhammad? Ya Zaid. Zaidan. Gitu ya. Selesai. Lakin. Lakin adalah harfu atfin yang maknanya adalah istidrak. Ya. Tufidu iqrara hukmin ma qablaha wa ithbat. Wa ithbata diddiha lima ba'daha. Mengikrarkan hukum yang sebelumnya dan menetapkan lawannya pada apa setelahnya. Apa yang ada setelahnya. Wala takunu atifah illa bi thalathati syurut dan dia tidaklah menjadi huruf ataf kecuali dengan tiga syarat. Ayyakun al-ma'tufu biha mufradan la jumlatan harus mufrad tidak jumlah. Kemudian didahului dengan penafian atau nahi. Yang ketiga adalah tidak digandengkan dengan waw. Alla tuqronna bil wawi. Contohnya maja'a zaidun lakin amrun.
Zaid tidak datang akan tapi Amr. Nah, ini kan berlawanan, ya, berlawanan. Berarti yang tidak datang Zaid, yang datang siapa? Amr. Al makna lam ya'ti Zaidun. Zaid tidak datang, walazi ata huwa Amr. Dan yang datang itu adalah Amr. Berikutnya, ketika larangan nih, nahi. La tusahibil kadhiba lakinis sariqa. Al makna iqrarun nahi an musahabatil kadhibi. Larangan dari berteman kepada orang dengan orang yang dusta. Wal amru bi musahabatis shadiq. Ya, dan adanya perintah untuk berteman dengan orang yang jujur. Fa in faqada syartan minasyuruti as-sabiqah, kalau satu syarat saja tidak ada dari syarat-syarat yang sebelumnya, kanat harfa istidrakin, maka dia menjadi huruf istidrak. Wabtidain. Maka dia menjadi apa? Huruf istidrak dan ibtida. Wa wajaba dukhuluha ala jumlah, dan wajib masuknya kepada jumlah kalimat. Hmm. Jadi kalau masuk ke kalimat, dia menjadi apa? Huruf istidrak. Huruf istidrak saja, ya, dan juga sekaligus ibtida. Yang kesembilan. Oke, terakhir. Hatta harfu atfin yufidul ghayah wa tadrij. Memberikan faedah ghayah, puncak atau tujuan. Wal isti'maliha atifah. Ya. Dan untuk penggunaannya sebagai huruf ataf, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Ayyakuna al-ma'tufu biha isman zahiran. Ma'tufnya, isim yang terletak setelah hatta itu dia harus isim zahir. Nah, terkait penggunaan hatta, teman-teman bisa kembali kepada halaman 151 dan 152. Karena hatta itu punya tiga fungsi itu nanti. Ya, dia bisa juga sebagai huruf ibtida. Kemudian syarat yang kedua, ayakun al-ma'tufu biha mufradan, la jumlah. Ya, harus mufrad, bukan jumlah. Yang ketiga syaratnya ayakun al-ma'tufu biha juz'an minal ma'tufi alaih. Harus bagian dari ma'tuf alaih. Karena kan dia faedahnya adalah ghoyah, puncak, ya, atau tujuan. Lihat di sini, ya yamutun nasu hattal anbiya. Ya, ila bimakna ila, teman-teman, ini sampai. Manusia itu meninggal, ya, hingga para nabi pun juga. Akramtu ahlal qaryah hatta al-aghniya. Aku telah memuliakan penduduk desa hingga orang-orang kaya. Hingga, ya. Tanbih. Harful atfi ya'tifu isman ala ismin. Nah, huruf ataf itu dia mengatafkan isim kepada isim, fiil kepada fiil, jumlah kepada jumlah. Ataf isim kepada isim. Ini contohnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Rasulu matuf ke Allah. Allah wa rasulah. Nah, sama-sama nasab tuh, ya. Aminu billahi wa rasulih. Sama-sama majrur. Jar. Atfu fi'lin ala fi'lin. Wa in tu'minu wa taqu yu'tikum ujurakum. Tattaku sama tu'minu. Ya. Nah.
Lah kan in menjazm dua fiil, iya. Menjazm dua fiil. Fiil syaratnya tu'minu. Kemudian jawabnya mana? Yu'tikum. Nih, i'rabnya. Tu'minu fi'lun mudhari'un, ya. Fi'il syart majzumun bi'in wa alamatu jazmiyah wa nun. Al-wawu dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'il. Al-wawu harfu atfin mabni 'ala al-fathi. Tattaqu fi'lun mudhari'un ma'tuf 'ala tu'minu. Nah, kemudian gitu. Ya. Wa alamatu jazmiyah hadfun nun. Al-wawu dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Fi'il yang menjadi jawab syaratnya nggak ditaruh di sini ya. Nah, ini ya, yu'tikum itu. Kemudian fi'il lagi. Fa'inama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi al-muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Ana yang menjadi syahid kita tunzira. Matuf kepada tubashshira. Nih, tubashshira. Tunzira nih. Setelah wa, setelah wawu. Ataf jumlah kepada jumlah. Ya. Tumma inna alaina hisabahum. Nah, ini jumlah ya. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah dia. Inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum. Hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tuh. Al-halalu bayyinun jumlah ismiyah. Kemudian al-haramu bayyinun jumlah ismiyah. Maktuf kepada jumlah al-halalu bayyinun. Barakallahu fikum. Selesai pembahasan huruf ataf ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya karena saya ada daurah, jadi libur ya hari Sabtu dan Ahad besok. Jadi dilanjutkan kembali tuh hari apa? Ya 27 28. Insyaallah dilanjutkan kembali tanggal 27 28 insyaallah. Kita akan masuk ke makna-makna dari huruf jar. Mungkin tiga pertemuan lagi lah insya Allah. Kemungkinan kita akan tiga pertemuan itu di tahun ini, tanggal 27, 28 pagi hari, kemudian hari Seninnya malam hari. Hari Senin malam hari, insya Allah. Apakah pertemuan terakhir di malam hari itu di hari Senin? Kita akan lihat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi lumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan kasihan Ustaz. Ya, wa iyyakum jami'an.